Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Aulia Rahmah, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Sari Indriani, SPD, MPD, sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai psikologi pendidikan. Dalam video ini akan dibahas salah satu kasus yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Sebelum kita memasuki ke pembahasan kasusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Simak penjelasannya berikut ini. Belajar. Belajar merupakan proses terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Dan belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Nah, jadi secara umum belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Yang dimaksud pengalaman adalah segala kejadian atau peristiwa yang sengaja maupun tidak sengaja dialami oleh setiap orang. Sedangkan latihan merupakan kejadian yang dengan sengaja dilakukan oleh setiap orang secara berulang-ulang. Jadi, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil dan tujuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Dalam suatu proses belajar siswa, banyak yang mempengaruhinya, yang secara umum dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor, yaitu faktor fisiologis atau jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor fisiologis atau jasmani. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis atau jasmani. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh baik dibandingkan jasmani yang keadaannya kurang sehat. Faktor jasmani terdiri dari atas faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya, atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Yang kedua yaitu cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan menggunakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang mendorong atau motivasi belajar. Berikut adalah faktor-faktor dari psikologis, diantaranya adanya keinginan untuk tahu, agar mendapatkan simpati dari orang lain, untuk memperbaiki kegagalan, dan untuk mendapatkan rasa aman. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, berikut ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama, intelijensi atau kecakapan. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan mengetahui relasi serta mempelajarinya dengan cepat. Lalu yang selanjutnya ada perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. Lalu yang selanjutnya ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang dilakukan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh keputusan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan dikuasai, karena minat dapat menambah keinginan untuk belajar. Lalu, selanjutnya ada bakat.
Bakat ini merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Bakat merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil. Bakat dapat mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya pun cenderung lebih baik. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Ada dua macam motivasi, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Lalu kedua, ada motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Misalnya seperti angka, atau nilai, ijazah, tingkatan, hadiah, persaingan, pertentangan, sindiran, cemoohan, dan hukuman. Motivasi ini tetap diperlukan di sekolah karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang selanjutnya ada kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, anak dengan kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jarinya sudah siap untuk menulis, serta otak sudah siap untuk berpikir, dan lain-lain sebagainya. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dan belajar. Dengan kata lain, anak yang matang belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah matang. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan. Kesiapan ini adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan cenderung lebih naik. Faktor internal yang terakhir adalah faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena adanya kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian tertentu. Selanjutnya, kelelahan rohani. Kelelahan rohani ini dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatiannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah menghindari agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. Faktor yang mempengaruhi belajar selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak atau siswa atau peserta didik yang ikut mempengaruhi belajarnya, yang diantaranya berasal dari orang tua, berasal dari sekolah, dan dari masyarakat. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini dapat dikaitkan suatu teori apakah orang tua mendidik secara demokratis, pseudo-demokratis, otoriter, atau cara laissez-faire. Cara atau tipe mendidik yang demikian masing-masing mempunyai kebaikan dan ada pula kekurangannya. Salah satu tipe mendidik yang sesuai dengan kepemimpinan Pancasila lebih baik dibandingkan tipe-tipe di atas, karena orang tua dalam mencampuri belajar anak tidak akan masuk terlalu dalam. Prinsip kepemimpinan Pancasila sangat manusiawi, karena orang tua akan bertindak ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani, yang berarti orang tua sebagai orang yang mendidik, anak-anak dapat memberikan panutan atau contoh ketika di depan atau di hadapan mereka, membangun kemauan atau niat baik ketika berada di sisi mereka, dan memberikan dorongan atau motivasi dan semangat kepada anak-anaknya ketika berada di belakang mereka. Orang tua juga selalu memperhatikan anak selama belajar baik langsung maupun tidak langsung, dan memberikan arahan-arahan manakala akan melakukan tindakan yang kurang tertib dalam belajar. Kepedulian orang tua akan memberikan semangat untuk belajar bagi anak. Selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan.
Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru dan kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran. Karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Mendukung atau tidak mendukungnya perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Setelah kita mengkaji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, berikut akan kita kaji suatu kasus yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Salah satu kasus yang akan saya kaitkan dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah diambil dari salah satu artikel penelitian yang berjudul Faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa, Madrasah Tsanawiyah Iskandar Muda Batam, yang diteliti oleh Ayu Ardila dan Surya Hartanto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 7 AMTS Iskandar Muda Batam. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya pemahaman konsep siswa. Dan yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa. Dan berikut kita akan kaji dari 4 faktor ini dan akan kita kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa metode yang digunakan baik guru atau siswa pada kelas 7A MTS Iskandar Muda Batam, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang terlibat dan kurang tertarik di dalam pembelajaran. Hal ini dilihat siswa cenderung menerima dan hanya diam terhadap materi yang belum dipahami. Siswa cenderung malu atau takut untuk bertanya kepada guru. Selama proses pembelajaran, terdapat siswa yang kurang merespon pada saat guru menjelaskan seperti tidak memperhatikan guru menjelaskan. Nah, di sini siswa kurang menanggapi penjelasan dari guru. Nah, jadi karena siswa ini kurang menanggapi penjelasan dari guru pun harus menggunakan berbagai metode dalam mengajar guna menarik perhatian siswa terhadap pelajaran matematika. Berdasarkan informasi yang didapat melalui guru matematika kelas A yang mengatakan bahwa di dalam pembelajaran selalu menyesuaikan metode mengajar yang digunakan baik itu metode konvensional maupun penggunaan media PowerPoint atau media video pembelajaran yang diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran dalam meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika, serta agar siswa tidak merasa bosan, hanya satu metode saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang letaknya dari dalam diri siswa, yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang, sedangkan minat merupakan kecenderungan untuk tetap memperhatikan pelajaran sampai berakhir disertai dengan rasa senang, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, minat berpengaruh terhadap hasil belajar, dan motivasi bersama-sama dengan minat berpengaruh terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua yaitu kurangnya konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan fakta yang terjadi pada siswa kelas 7A MTS Iskandar Muda Batam, ketika guru menjelaskan materi kepada siswa, sebagian siswa memperhatikan dengan serius dan beberapa siswa tidak memperhatikan guru menjelaskan seperti melamun, mengantuk, serta mengobrol dengan temannya. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru, karena siswa yang memperhatikan dengan serius belum sepenuhnya memahami materi yang telah diajarkan, begitu juga sebaliknya, siswa yang tidak memperhatikan materi yang didapat sangat kurang optimal. Inilah mengapa konsentrasi, intelijensi, ataupun kecakapan memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar. Dalam kenyataannya, seseorang sering mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat terhadap pelajaran yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan atau bising, pikiran yang kacau dengan masalah, bosan terhadap pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal ini akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan, sehingga siswa hendaklah menyukai pelajaran yang pelajari, mengesampingkan masalah-masalah ketika sedang belajar dengan memusatkan pikiran fokus pada pelajaran, serta mendapatkan bimbingan dari guru dalam memberikan perhatian serta bekal motivasi kepada siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Afiana dan Fitria Fatihatul Hidayah pada tahun 2015, bahwa terdapat pengaruh konsentrasi belajar siswa terhadap daya pemahaman materi. Begitu juga dengan intelijensi ataupun kecakapan. Jika konsentrasi dan intelijensi siswa rendah, maka akan menimbulkan ketidakseriusan dalam belajar yang mana akan mempengaruhi daya pemahaman materi. Yang selanjutnya yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa. Berdasarkan observasi penelitian di Sekolah MTS Iskandar Muda Batam, di dalam proses pembelajaran ditemui beberapa siswa yang masih belum memahami materi dasar matematika seperti perkalian, pembagian, serta cara menghitung bilangan berkoma. Sehingga ketika diadakan ulangan harian bilangan bulat yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, pecahan, serta bilangan berkoma, nilai hasil ulangan matematika sebagian siswa kelas 7A di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75%. Kondisi ini mengidentifikasikan rendahnya pemahaman konsep materi dasar matematika siswa. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama guru matematika MTS Iskandar Muda yang mengatakan bahwa kemampuan dasar siswa ini masih kurang seperti perkalian, pembagian, serta menghitung bilangan berkoma. Siswa masih salah meletakkan yang mana satuan, di mana yang harusnya di belakang koma, disejajarkan siswa masih belum paham. Sehingga hal ini mempengaruhi pemahaman berikutnya. Jika kemampuan dasar yang dimiliki anak masih terlalu jauh dalam arti masih sangat kurang dimengerti, di mana guru harus mengulang lagi, mengingatkan lagi kepada siswa, serta membuat siswa menjadi paham dulu, baru bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Niang Galo, pada tahun 2014, menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman konsep siswa antara lain, pembelajaran yang terlaksana cenderung berpusat pada guru memberikan rumus-rumus dan memberi contoh soal serta penyelesaiannya, kegiatan siswa hanya seputar mengerjakan soal berdasarkan rumus yang ada dan berdasarkan contoh yang pernah diberikan oleh guru, tanpa mengetahui dari mana datangnya rumus. Dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, pemahaman terhadap konsep matematika tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, pemahaman konsep yang baik akan turut mempengaruhi daya berpikir siswa terhadap pemecahan masalah matematika. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, namun siswa juga harus aktif dan terlibat langsung dalam membangun pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Siswa tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh guru, tetapi siswa harus berpikir dalam memecahkan permasalahan matematika. Selanjutnya yaitu kurangnya kedisiplinan siswa. Berdasarkan informasi yang didapat dari guru matematika MTS Iskandar Muda yang mengatakan selalu memberikan tugas setiap selesai menjelaskan untuk melihat pemahaman siswa dan memberikan PR setiap selesai pembelajaran. Tugas tersebut diberikan waktu seminggu kepada siswa untuk mengerjakan. PR yang diberikan tidak banyak, hanya sekitar 5 soal. Hal ini dilakukan agar siswa membuka buku dan belajar di rumah, karena mungkin orang tua siswa di rumah hanya sekadar bertanya ada PR atau tidak. Ketika siswa mengatakan tidak ada, siswa tidak akan belajar. Hal inilah yang mempengaruhi kedisiplinan siswa dalam tugas. Di dalam proses pembelajaran, guru memberikan tugas berupa PR kepada siswa dengan alasan ketika siswa diberikan tugas di rumah akan membuat siswa membuka buku pelajarannya, serta dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mengulang materi yang telah diajarkan. Pada saat diberikan tugas tersebut, guru memberi waktu seminggu kepada siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi ketika waktu yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan tugas, beberapa siswa ada yang tidak mengumpulkan, di mana beberapa siswa beralasan lupa, tidak membawa buku PR, serta siswa mengatakan tidak tahu kalau ada PR yang diberikan oleh guru. Nah, padahal dengan adanya PR, ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa di rumah, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, diharapkan kepada orang tua tidak hanya menanyakan ada PR saja kepada anak, tetapi ikut membantu serta membimbing anak belajar. Nah, disinilah peran orang tua sangat berpengaruh terhadap proses belajar sang anak. Dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan tugas rumah atau yang disebut dengan PR. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resti Mulyati dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh kedisiplinan siswa dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika yaitu 18,86%. Kedisiplinan siswa merupakan faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar matematika, sedangkan perhatian orang tua merupakan faktor eksternal. Keduanya harus saling mendukung untuk menyokong keberhasilan belajar siswa. Jika faktor internal dan eksternal sama-sama berpengaruh baik, maka akan semakin baik pula hasil belajar siswa. Semakin tinggi kedisiplinan dan perhatian orang tua, maka akan semakin tinggi juga hasil belajar siswa. Dari penjelasan kajian di atas, dapat kita simpulkan bahwa rendahnya hasil belajar matematika siswa Madrasah Sanawiyah Iskandar Muda Batam sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mereka.
Dari 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar mereka, berikut adalah kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mereka, yaitu dari faktor internalnya seperti minat, motivasi, konsentrasi ataupun intelijensi, dan untuk faktor eksternalnya yaitu peran guru, metode pembelajaran, dan peran orang tua. Ya baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai salah satu kasus yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita mengenai belajar siswa, serta dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para calon pendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.